korbannya bahwa dalam perkembangan perkara hasil olah TKP yang kami lakukan dan menurut pendapat ahli yang kami dapatkan menunjukkan bahwa tidak adanya kasualitas pengemudi, mengingat dari hasil penyelidikan kedua motor semata-mata keluar dari jalur sendiri sehingga belum dapat dipastikan apakah penyebab motor keluar jalur sendiri dan membentur tembok sehingga meninggal dunia. Namun saat itu kuasa hukum korban justru menyampaikan bahwa adanya informasi tindakan keji pada saat kejadian laka lantas. Terdapat penganiayaan dengan cara si pengemudi mobil mundur mobilnya lalu turun dan menendang korban yang sudah terkapar. Kemudian kuasa hukum korban meminta adanya keadilan atas kejadian tersebut. Yang disampaikan ini juga kemarin disampaikan pada saat Zoom mau RC di Pak Kadari. Menyikapi hal ini penyidik kami tetap bersifat objektif dan profesional. Penyidik melakukan pencarian bukti baru supaya terang faktanya benar tidaknya adanya informasi yang disampaikan oleh paman korban yang penasihat hukumnya tadi. Setelah penyelidik mendapatkan bukti baru berupa rekaman CCTV, didapatkan fakta baru. Yang pertama adalah bahwa tidak ada peristiwa penganiayaan sebagaimana disampaikan oleh kuasa hukum tadi. Jadi kasus yang disampaikan katanya ada penganiayaan itu tidak ada. Namun penyidik juga mendapatkan 2 CCTV dalam peristiwa laka lantas. Terlihat dari 2 rekaman CCTV bahwa dari sudut depan terjadi kecelakaan, terlihat bahwa motor tidak berada di luar jalur, melainkan sudah berada di jalurnya. Namun terjadi pemepet hingga tersinggol keluar jalur dan akhirnya ditabrak dari belakang sehingga terbang dan terpental dari motornya. Kemudian adanya 2 temuan CCTV tersebut, penyidik meminta pendapat ahli dengan hasil bahwa menurut pendapat ahli kausa meninggalnya kedua korban adalah sebab ditabrak dari belakang dengan kecepatan tinggi sehingga selain motornya terbang, kedua korban juga turut terpental dari motornya dan menabrak tembok. Demikian halnya merupakan sebuah hubungan kasualitas yang menyebabkan fatalitas sebagaimana dimaksud dalam rumusan delik pidana Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan, yakni antara benturan dari belakang sebuah mobil yang dikendari secara tidak wajar dengan motor korban yang berada di dalam jalurnya. Untuk demikian, sebagaimana komitmen kami di awal, turut kami sertakan dalam konstruksi perbuatan tersebut adalah rangkaian kejadian penjamretan, agar kiranya ahli juga dapat memberikan keterangan objektif terhadap si pengemudi. Jadi semua bahan kami berikan kepada ahli. Atas hal tersebut, ahli berpendapat bahwa memang dapat diduga adanya sebuah perbuatan pembelaan diri yang melampaui batas, yang dapat menjadi alasan hapusnya pidana. Meskipun demikian, harus dibuktikan terlebih dahulu rumusan delik pasal 49 ayat 1 dan atau 2 sebagaimana pembuktian rumusan delik pidana lalu lintas angkutan jalan yang disangkakan. Penyidik juga telah memeriksa saksi ahli dari Balai Pengelola Transportasi Darat kelas 2 Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana ahli menyampaikan bahwa tindakan pengemudi mengemudikan kendaraan di jalan telah mengabaikan kaidah berlalu lintas dengan cara memepet dan mengemudikan kendaraan dengan kecepatan tinggi sehingga dapat dikategorikan mengemudikan dengan tidak wajar. Demikian menjadi dilema yang kami rasakan Bapak untuk memutus suatu hal manakala kami berdiri 2 kaki antara korban dan pelaku. Untuk itulah kemudian kami dudukkan betul kewenangan apa yang dimandatkan undang-undang kepada kami, yakni sebagai polisi kami hanya semata-mata mencari dan mengumpulkan bukti serta membuat terang tindak pidana, bukan memutus suatu hal atas nama keadilan yang merupakan kewenangan hakim. Dalam perlindungan diri kami meyakini bahwa benar perbuatan tersebut merupakan bentuk spontanitas dari Bapak Hoki Winaya sebagai bentuk pembelaan terpaksa. Akan tetapi kami sadari betul batas kewenangan kami sebagai polisi hanya semata mengumpulkan bukti, bukan layaknya kewenangan seorang hakim yang dapat memutus berdasarkan keyakinan. Oleh karenanya saat kami kumpulkan bukti-bukti, kami buat seterang-terangnya peristiwa tersebut tidak hanya merugikan saudara Hoki,
dalam perbuatan laka lantas, namun juga hal menguntungkan saudara Hoki dalam perbuatan pembelaan terpaksa. Untuk ini pula ketika kami terima permohonan tidak dilakukan penahanan dan pinjam pakai barang bukti dari pemohon oleh saudara Hoki, kami pertimbangkan adalah selagi masih batas kewenangan kami terima permohonan tersebut dan tidak kami lakukan penahanan sedikit pun. Dengan pertimbangan supaya yang bersangkutan tetap bisa melanjutkan aktivitas sehari-hari, berkumpul dengan keluarga, serta menyiapkan dalilnya perihal pembelaan terpaksa. Dan dalam hal ini penyidik kami laporkan pada Bapak, saudara Hoki dan kuasa hukumnya sudah mengerti keterbatasan kami dan berkeyakinan pula proses yang kami lakukan dapat dibuktikan dalil pembelaan terpaksa tersebut di persidangan kelak. Izin kami laporkan sepanjang proses penyidikan ini pula kami sudah mencoba berbagai upaya agar masing-masing pihak mau bertemu dan melakukan mediasi dalam rangka terselesainya perkara ini dengan berdasarkan keadilan restoratif. Namun pada upaya ini belum berujung pada bertemunya para pihak, yang mana meskipun penyidik sudah mencoba menginisiasi pertemuan tersebut dengan mengirimkan kontak kuasa hukum satu sama lain, akan tetapi masing-masing pihak terkesan saling menunggu siapa yang duluan karena merasa memiliki pembenaran sendiri. Pada tahap ini pula dapat kami sampaikan bahwa pada saat itu kami terkendala atas batasan kewenangan yang kami miliki sebagai diatur dalam Perpol 8 tahun 2021 yang hanya dapat menerima permohonan namun tidak boleh menawarkan. Demikian terbatasnya kewenangan yang kami miliki, padahal penting bagi seorang polisi untuk dapat menawarkan keadilan restoratif kepada para pihak terkait mengingat kompleksitas dinamika di lapangan yang polisi temukan sehari dalam pelaksana tugas, Bapak. Bukan perkara ini saja. Sehingga dalam kesempatan ini tak lupa kami ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota Komisi 3 yang ada di ruangan ini atas produk hukum yang baru saja diundangkan, yang mana pada KUHP baru ini sekarang kepolisian dapat melaksanakan penawaran restoratif secara aktif kepada para pihak. Polisi dapat melaksanakan inisiator dan fasilitator. Akhir kata kami sampaikan kepada semuanya bahwa dalam perihal ini kami sudah berupaya maksimal mungkin membuat seterang-terangannya kejadian sebelumnya dalam bentuk profesionalisme kami. Upaya-upaya yang dilakukan selama proses berjalan saya rasa sudah kami lakukan berdasarkan prinsip due process law serta mengedepankan hak-hak tersangka tanpa melanggar batas kewenangan kami. Pelanggaran sebatas kewenangan yang kami maksud tersebut tentu kami hindari agar tidak terjadi kesewenangan dalam proses peradilan pidana yang kami emban. Kami mohon maaf juga kiranya ada hal yang kami lakukan terkesan tidak manusiawi di publik. Kepada publik semuanya, percayalah kami juga sama terkejutnya ketika banyak opini menyatakan kami melakukan penahanan terhadap tersangka. Sementara pada faktanya bahkan ketika kuasa hukum meninggal dunia atau pelaku jambret bersurat kepada kami merasa keberatan saudara Hoki tidak dilakukan penahanan serta memohon agar kami melakukan penahanan terhadap saudara Hoki, kami tetap berpegang teguh tidak melakukan penahanan kepada beliau. Demikian yang kami jelaskan, kami aturkan terima kasih kepada Komisi 3 DPR RI yang telah memberikan ruang aspirasi terkait permasalahan ini. Kami aturkan pula ucapan terima kasih kepada semua yang ada di sini, kepada netizen masyarakat Indonesia. Tentunya kami juga memohon maaf atas permasalahan ini sehingga menjadi perhatian publik. Pada kesempatan ini kami ulangi, kami mohon maaf, kami akan bekerja sebaik mungkin dalam melaksanakan dan menyelesaikan perkara ini. Demikian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sebelum ke Pak Kajari, Pak, saya jadi semakin jelas itu bahwa sejak awal bermasalah. Ini kan nggak ada penganiayaan. Tadi dia main tuduh, katanya ditendang nggak terbukti, keluar jalur, katanya memang karena dipepet. Ya dipepet lah nama yang ngejar maling. Gimana menghentikannya? Dalam rangka menyelamatkan harta bendanya. Lalu dia akhirnya menabrak tembok gitu kan.
Jadi kewenangan Bapak betul, Bapak nggak bisa memutus siapa salah siapa benar, tapi kewenangan Bapak ya menyatakan ini ada pidana atau tidak sejak awal bisa, Pak. Ya, memang kewenangan Bapak, tapi secara akal sehat ini bukan tindak pidana, mestinya sejak awal begitu. Ya, nggak apa-apa Pak, nanti dijawab ya. Tapi kami di sini Pak, ya, Bapak punya kewenangan, kami punya kewenangan Pak. Ya, Bapak silakan menyatakan kewenangan, tapi nanti kami juga punya kewenangan Pak. Silakan Pak Kajari.